Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara sehat semua? Saya percaya itu. Baik, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan persembahan pujian dari buku DHKBP 325 Sada Dohot 2 di Johon Yesus Roh. Johon Yesus Roh sude hamonalo jai uto hamu hasona ngani hamu sude pamanati amo ni araponai dari koni arsakoni lopakon dohani sonang ni rohai sonang ni rohai sonang ni rohai ni lehon Yesus sai bege lo polok nang roju Yesus roh maluasi yang dosa do nang sautu Yesus roh akong sotong tara bato marlo jong pa tu Yesus roh tadi koni asa koni loma ani sonang ni rohai sonang ni rohai sonang ni rohai di lehon Yesus. Terpuji nama Tuhan yang setia menyertai hidup kami hingga pagi ini. Berilah sabdamu bagi kami. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita hari ini. Tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhilah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Dibahini butiri hatani Jehovah debatani Israel. Nunga pola hudok nian, pinoparmu dohok pinopar ni ama marhalado di colokku, rodi saliling-lilingna. Alai anggun waing ninna Jehovah, daumai sian ahu. Ai akan apa sangap au marsangap bahinokku, alai akan apa lia au marleado bahinokku. Demikian firman Tuhan.
untuk kita renungkan bersama-sama hari ini, Sabtu 8 Oktober 2022. Salam sehat, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sehat selalu dan sukacita menyambut hari-hari yang Tuhan anugerahkan untuk kita nikmati bersama-sama. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teguran. Kita paham tentang teguran. Menegur supaya berubah. Aku tegur seseorang dan mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Jangan lagi ulangi. Itu salah. Itu disebut teguran. Tujuannya memperbaiki diri dan tidak mengulangi apa yang salah atau yang kurang selama ini. Acap kali ketika kita menegur orang, mereka tidak mengindahkannya, bahkan menjawabnya, kenapa lo menegur aku? Saya tahu sendiri. Namun ada juga yang mau membuka hati, telinga dan pikiran mengatakan, Tuhan ini babah, gak bisa darah, dung di orai ho, ditegur ho. Seberapa banyak orang yang mau menerima teguran? Seberapa banyak ditemukan orang-orang yang mau membuka hati untuk sebuah nasihat hidup? Masih adakah yang membuka hati tentang nasihat atau perintah dari Tuhan? Atau hukum Tuhan yang membatasi kita untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat? Saudaraku, beberapa kali Tuhan menegur bangsa Israel. Teguran keras kepada mereka. Supaya mereka meninggalkan dosa-dosa. Peringatan itu supaya mereka mau mengubah diri, bertobat, dan tidak mengulangi lagi hal-hal yang jahat atau tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan melalui Samuel pun Tuhan bersabda supaya bangsa itu hendaknya tinggal dan melakukan pelayanan di hadapan Tuhan. Asa marhalaru nasida di depanna dang nagabi nasida pasyo sehodiri tohot nagabi makatubani halak manang nasida di parhatuban ni dosa, di parhatuban ni ulaud, di parhatuban pikiran, di parhatuban akan nasudenggan. Hidup di batado. Ise na pasangapok, pasangaponau. Pasangapokku di bana. Alai ise na mangaleyayaw. Marlea do benokku. Pernyataan itu hendak memaparkan Tuhan rindu sebenarnya supaya kita dekat dengan Tuhan, mempermuliakan Tuhan setiap saat. Jadikan Tuhan sebagai penolongmu, sebagai gembalamu, sebagai pimpinanmu. Jangan saudara mengandalkan pikiran ataupun kekuatan saudara atau kepintaran saudara dalam melakukan sesuatu. Saudara harus mau dipimpin Roh Tuhan. Saudara harus membuka hati untuk Kristus. Dan saudara harus mau menerima perkataan Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tuhan mengatakan supaya kita, keluarga kaum kita, dan sanak saudara kita, semuanya akan menghormati, memuliakan Tuhan. Baik anak-anak kita yang masih kecil pun, bawalah semuanya kepada Tuhan. Ajari mereka, supaya nanti setelah besar, mereka menyadari hidup tanpa Tuhan tiada berarti. Kita harus mau menjadi orang-orang tua sejati yang bertanggung jawab untuk Tuhan dan keluarga serta anak-anak kita. Kita bukan sebagai seorang yang hanya diperhatuban, diperhamba oleh pekerjaan, diperhamba oleh waktu, diperhamba oleh uang, diperhamba oleh suasana. Tapi kita mau mengatur, mengelola semua yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersemayam dalam hatimu setiap saat.
Dengarlah firman Tuhan dan camkanlah supaya kita semua mau melayani Tuhan, merhaleru di depan di Batam. Saudaraku, waktunya kita membuka hati untuk Tuhan. Bersiaplah untuk melangkah pagi ini. Dan jangan engkau pergi tanpa menyebut nama Tuhan atau berseru kepadanya. Tuhan baik dan sungguh baik. Kasih-Nya terus menerus mengalir dalam tubuh kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tak kita di kode bata kita. Saat takar isap pe. Sakir dok mata pe. Tak kita di kode bata. Nabur cuma tutu Tuhani. Dia akan hina holongan rohana. Nabur cuma ibadah di hita. Akan akonna. Puji made bata. Torok dopi akan nasihat. Di haraconna. Beta marsikulut. Masuk mahita. Marhiti ede. Torok dopi nasihati. Torok dopi nasihati di asaku kurang reya ite hamu padosai sayulu maponseya aile mata manjohamu nangan situtu amu hidup batamu tamang roham atong saibu nang joade tanihon pangiyuna aide bata mamiyo horiba sayro maho sayro Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Renungan pagi ini mengingatkan kami senantiasa hidup dalam firman-Mu dan kami siap menjadi pelayan-pelayan yang sejati dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Horas.